Mulai dari awal aja. Kita buka dengan bismillah dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya menyambut kita teman-teman mahasiswa di sini. Kita teman-teman mahasiswa diamanahkan oleh pihak kampus dari Institut Pertanian Bogor untuk turun ke Desa Babakan Pari, melihat keadaan dan kondisi di Desa Babakan Pari, dan sekiranya ada hal yang bisa kita ikut bantu kembangkan atau cari solusi dari permasalahan tersebut, kita insya Allah bisa bantu, siap tenaga dan siap pikiran juga. Untuk kita teman-teman mahasiswa itu sudah terhitung 6 hari dari hari pertama kita di sini gitu. Ada banyak sektor yang kita fokuskan, dengan sektor pendidikan utamanya ya Pak, pendidikan, terus juga sektor air bersih, sampah, sama sektor UMKM karena itu yang pengen kita kembangkan. Dari 6 hari itu kita di sini ngobrol dengan masyarakat desa banyak, terus juga kita observasi, sempat ngobrol ke tokoh-tokoh dan mitra-mitra penting juga. Akhirnya kita dapat beberapa program kerja yang mau kita terapkan di Babakan Pari ini. Bagus. Yang pertama itu ada sebenarnya lebih ke sosialisasi dari tingkat anak-anak dulu. Dari kita mau sosialisasi KPA tentang sampah Pak. Jadi kita nanti pengen ajarin ke anak-anak tentang sampah itu ada anorganik, ada organik, terus juga pemanfaatan nanti seperti apa dari sampah itu kita bisa jual loh kalau misalnya kita ada kreativitas yang kita terapkan lah di tempat tersebut kan Pak ya. Terus juga berikutnya ada literasi juga gitu kan, kita pengen ningkatin tingkat literasi dari anak-anak di sini. Kita pengen buka pojok baca di mana kita akan undang anak-anak, ayo kita tingkatkan kepedulian untuk membaca. Terus juga nanti dari situ kan biar anak-anak nggak gadget mulu nih Pak gitu. Kemarin kita sempat ngobrol sama guru-guru, kalau guru-guru bilang ya ini anak-anak sekarang banyak gadget gitu. Nah ini yang jadi concern, maksudnya yang jadi fokus kita di sini. Kita pengen buka pojok baca dan harapannya anak-anak bisa menyentuh buku lah, banyak menyentuh buku dan banyak membaca gitu. Berikutnya ada UMKM, kita pengen majuin UMKM juga, pengennya digitalisasi lah. Mungkin itu entah kita bantu di bidang marketingnya atau di bidang apalnya, itu nanti kita akan ngobrol ke pihak UMKM-nya. Dan sekarang ini di sektor mana adalah di sektor pertanian, di mana kita pengen fokusnya itu tentang utamanya adalah penyuluhan pertanian ya Pak. Tapi kita belum memastikan apakah penyuluhan pertanian adalah solusi yang tepat untuk sektor pertanian di Babakan Pari ini, sebab belum bertemu juga dengan kelompok tani yang yang sebenarnya mana kelompok tani yang ada di Babakan Pari itu siapa aja anggotanya nah, boleh. Jadi kita boleh dulu Pak kelompok tani boleh. Nah kebetulan alhamdulillah pada kesempatan hari ini sahabat tani Hapunet TV kita kedatangan tamu dari Institut Pertanian Bogor yang alhamdulillah kami terima dengan baik ya, karena memang kebetulan datangnya pas ke paman saya di atas terus ke sini, jadi tepat gitu. Jadi di sini kebetulan kita punya program pengembangan bawang merah yang ada di Kampung Babakan Pari begitu. Jadi masih ada sih kelompok-kelompok tani yang lain yang dikhususkan untuk penanaman padi. Cuman kita fokus ke penanaman bawang merah dikarenakan bawang merah itu memang di Babakan Pari itu sangat langka ya gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin dan kita belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Berarti kita itu menanam bawang merah itu ya, budidaya bawang merah itu sudah ke-13 kalinya begitu yang ada di Kampung Babakan Pari ini gitu, khususnya punya saya pribadi dan bapak saya. Dan sekarang itu kita mencoba untuk memperluas lahan. Target kita lahan itu diperkirakan 1 hektar untuk di Kampung Babakan Pari. Dari yang sebelumnya itu 4.000 meter. Alhamdulillah sesuai berjalannya waktu, terus kita berusaha semaksimal mungkin untuk pengembangan bawang merah gitu ya. Mungkin
dari mahasiswa dari IPB ini mungkin lebih tahu masalah penyakit, khususnya penanganan dari penyakit itu apa kan gitu ya. Nah, itu, dan alhamdulillah kita kedepannya akan lebih berusaha untuk supaya cita-cita saya dan khususnya keluarga untuk jadi hamparan bawang merah begitu, karena emang susah kalau untuk di Kampung Babakan Pari. Banyak yang bilang katanya kalau budidaya bawang merah katanya tidak akan pernah bagus hasilnya itu, jadi tidak si umbinya itu tidak berisi gitu katanya begitu. Tapi setelah kita berusaha mencoba untuk belajar dari pengalaman kita sesuai dengan pengalaman belajar kita studi banding ke Brebes, ada juga pelatihan di sana untuk Pak Hadi ya dan Pak Mudasir. Terima kasih ilmunya, kami telah sedikit-sedikit bisa belajar pada mereka begitu, dan juga survei lapangan, langsung ke survei lapangan macam-macam penyakit di bawang merah itu. Ada pertanyaan yang lain mengenai penyakit apa aja lah gitu, tapi bidang saya itu cuman di bawang merah gitu. Tapi untuk kelompok tani bawang merah tuh ada khusus ya Pak? Jadi begini, untuk justru kita mengajukan ke kepala desa, kita tadinya kepengen punya kelompok tani khusus bawang merah, namanya generasi tani bawang merah Kampung Babakan Pari. Cuman ini tidak tahu belum ada tindak lanjutnya, jadi kita ikut kelompok tani yang lain dulu begitu. Taninya itu alhamdulillah ada perkembangannya gitu. Malah kita bawang merah kita sudah masuk ke Kabupaten Sukabumi gitu. Dikasih kita berapa kilo ya, kalau nggak salah 50 kilo ngasih ke Bupati Sukabumi itu. Alhamdulillah. Silakan, ada pertanyaan lain? Bapak, kami mau bertanya tadi Ya. kan ada sebelum dimulai tanaman bawang merah itu sempat ada kekhawatiran ya dari masyarakat di sini kalau Ya. misalkan menanam bawang merah tuh di sini akan sulit. Gitu. Nah itu. Ya. Bagaimana akhirnya dari Bapak dan keluarga Bapak sendiri bisa menemukan solusi terkait penanaman bawang merah? Nah itu. Jadi begini, setiap pekerjaan khususnya di pertanian, namanya orang berbilang seperti itu kita sebelum mencoba itu kita harus benar-benar dicoba dulu gitu ya, dicoba dulu. Dengan apa? Tidak langsung kita menanam budidaya bawang merah itu langsung kita banyak, enggak. Kita coba dulu sedikit. Diperkirakan itu ya 300 meter, 200 meter kita coba dulu gitu. Nah gitu, kita coba dulu begitu. Ternyata setelah kita coba, pertama itu pengalaman kita nih ya, cerita pengalaman kita. Jadi pas kita coba itu ternyata bawang itu perasaan kok sama kayak yang di Brebes, merahnya sama. Merah ke merah-merahnya itu merah keunguan gitu. Terus jenis bawangnya itu jenis bawang Bima Brebes namanya. Bawang Bima Brebes yang kita budidayakan gitu, jenis Bima Brebes. Terus setelah itu kita yang pertama kali kita berhasil. Nah di situ kita mempunyai keinginan untuk membudidayakan bawang merah. Bagaimana caranya supaya kita memperluas lahan Dalam skala yang besar ya? dalam skala yang besar begitu. Maka dari itu setelah kita coba apa yang mereka bilang begitu ya, kalau istilah Sunda itu kences katanya gitu, kebakalan ada isi, kebakalan berisi gitu. Jadi ternyata hasilnya sama. Kebetulan sekarang lagi nggak ada sampelnya. Lu banyak sampelnya bergelantungan di belakang itu. Enak kalau ada bawahnya sini nih. Malah kami waktu studi banding ke Brebes
kita ambil contoh yang supernya ya, yang grade A, kita ambil grade A, dibawa ke Brebes ke Dimaning itu ternyata malah ini katanya, kenapa kalian mau kesini? Ini pohonnya udah bagus begini katanya, malah bilang begitu. Mau ngapain lagi katanya, gitu. Ya enggak, jadi kita maksud datang ke sini kita bertukar pengalaman, informasi, mungkin ada ilmu yang belum kita dapat, begitu kan ya, gitu. Mulai dari pemasaran, gitu. Contoh yang lain, silakan ada pertanyaan yang lain lagi? Berarti saat awal penanaman tuh belum ditemukan masalah yang berarti gitu ya Pak? Banyak, Oh, langsung ada. banyak. Seperti Justru. apa? Ya, jadi pertama kebanyakan di bawang merah itu penyakitnya itu yang pertama itu dari masa vegetatif. Masa vegetatif itu masa pertumbuhan daun. Nah, masa pertumbuhan daun ini jadi masa rentan terjadinya hama-hama pada daun, begitu. Yang pertama biasanya yang terjadi itu yang pertama itu daun menguning, di ujungnya itu menguning ya. Terus ada lagi bercak putih Di daunnya Pak? di daunnya, bercak putih. Nah, yang ketiga itu yang kita dapatkan kendala itu yang paling kita takuti itu penyakit yang namanya fusarium. Nah, di sini yang pertama penanganan pertama biasanya kalau pucuk menguning itu memang bawang merah itu di masa vegetatif seperti itu, apalagi setelah pemupukan pertama, karena di pemupukan di bawang merah itu tiga kali ya, 3 kali. Jadi pemupukan pertama itu biasanya langsung tunggu 2-3 hari itu langsung si daunnya itu menguning, kata waktu kita studi banding ke Brebes itu pucuk menguning itu udah biasa, ini jadi masalah. Baik, berarti yang kedua ini yang disebut dengan penyebab karena trotol putih dikarenakan ulat gerayak. Yang kedua ulat gerayak itu jadi si ulatnya itu berada di dalam daun, bukan di luar, begitu. Jadi kalau kita menyebut juga bingung kan? Ya. Bingung Di dalam itu ya, Pak? karena si ulatnya itu ada di dalam. Nah itu makanya kita mencari pengalaman sama orang-orang yang biasa ahli di bidang budidaya bawang merah. Katanya ini disemprotnya sore. Jadi sore itu si ulat gerayamnya itu keluar. Nah itu keluar. Nah setelah keluar baru kita semprot pestisida, insektisida. Gitu. Itu aja pengalaman yang paling ditakuti. Tapi Ya itu berhasil Pak kalau sore? Sore ya sesuai pengalaman. Jadi memang sore keluarnya itu ulat gerayamnya itu kecil-kecil. Jadi di dalamnya itu di dalam daunnya itu menggerogoti si daunnya itu trotol putih-putih itu. Malah itu cara penularannya itu sangat cepat. Satu hari itu bisa diperkirakan 2 bedegan bisa kena. Malah kalau kita didiamkan 2 hari, 1 petak kita udah habis kena ulat gerayak. Itu yang paling bahaya. Yang satu lagi yang disebut dengan tadi itu layu fusarium. Nah perlu diketahui, layu fusarium, pengalaman kami bahwa fusarium itu tidak ada obatnya sampai sekarang. Sesuai pengalaman dari studi banding kami ke Brebes begitu, dan memang layu fusarium itu tidak ada obatnya. Jadi antisipasinya itu, solusinya itu kita cabut. Mau tidak mau, walaupun misalkan ada fusarium, misalkan satu bedengan, mau tidak mau kita cabut aja. Karena di bawah umbinya itu sebelum jadi umbi ya, misalkan jadi masa vegetatif udah kena fusarium nih, layu fusarium. Jadi
si si bakal umbinya itu putih-putih. Si apa namanya itu akarnya itu putih. Walaupun akarnya banyak, itu kalau udah kena semacam virus begitu ya, jadi udah kita angkat, kita cium itu udah baunya kita ampun. Nah, setelah kita cabut, kita nggak sembarangan naro dicabut itu kita buang di situ, nggak bisa, malah bahaya kalau kita buang di situ, menyebar nanti ke yang lain si layu fusariumnya itu. Makanya kita solusinya itu kita buang jauh-jauh atau kita kubur gitu. Kayak apa namanya ya, penyakit yang paling berbahaya di bawang merah yaitu layu fusarium. Sama dia juga nggak ada yang namanya solusi buat layu fusarium, itu nggak ada di bawang merah itu gitu. Nah, itu berarti 3 ya, silakan yang lainnya. Nah itu nanti aja kita ke lapangan, kemudian kita lihatin obat-obatnya apa, begitu kita langsung aja nanti kita ngobrol ke Pak. Masa generatif ya, masa pertumbuhan umbi. Nah di sini masa pertumbuhan umbi ini juga sama, masih rentan kendala atau penyakit yang lainnya sama seperti itu, masih ulat gaya masih tetap terus jalan. Kalau selama kita tidak ada antisipasi, pasti itu akan menggerogoti bakal calon umbi, nah gitu. Nah nanti pertanyaan yang itu nanti kita tanyakan langsung sama Bapak ya, itu ahli yang lebih ahlinya. Nah itu Pak, tapi ya ini menarik sih Pak, progres dari para petani-petani bawang merah ya, kita sebut ya, dari mulai awal sampai sekarang bentukannya, karena ingin alasan-alasan tadi kan seperti di beberapa tempat itu bawang merah langka ya Pak ya. Langka betul. Tapi kalau kita boleh tahu juga dari teman-teman mahasiswa yang punya kebun bawang merah sejauh ini di Bogor Tampar itu jumlah totalnya ada berapa? Apa cuma berapa? Sekarang ini di sini itu 4.000 meter. Untuk di sini untuk sementara 4.000 meter. Di sini ada lagi Bapak Iis namanya sama Bapak Hendar, dikelola sama 2 orang, sama yang di atas itu Bapak Gepi. Ya totalnya lebih dari perkiraan kurang dari 1 hektar berarti gitu, kurang lah. Karena gini Pak, ini kan tadi Bapak cerita ya kalau untuk potan dari kelompok tani dari bawang merahnya kan masih kita ikut-ikut ya Pak. Nah itu. Nah makanya maksudnya mungkin kita dari teman-teman mahasiswa dengan kita mengetahui kondisi siapa saja yang punya kebun bawang merah, kita bisa bantu untuk ngomong ke atas supaya nanti bawang merah punya kelompok taninya sendiri. Betul. Nah itu. Nah ya. Terima kasih, mudah-mudahan ya. Justru yang kami harapkan, Kenapa? Ini kan diekspos ke media ya. Jadi kita sebetulnya gak enak kalau kita ngomong langsung permasalahan kelompok tani. Jadi sebetulnya kelompok tani kami sudah ada di komputer saya itu ya, sudah ada logo, sudah disiapkan apa namanya proposalnya itu sudah dibikin, sudah diajukan ke desa, ke kepala desa Pak Gunawan. Terus sampai saat ini ya justru itu, ini belum ada realisasi untuk mengeluarkan legalitas. Nah itu sertifikat untuk pengembangan bawang merah yang ada di kampung kami. Padahal untuk kelompok tani di bawang merah bisa nanti mahasiswa lihat ya nanti di lapangan seperti apa. Jadi pekerjaan kami memang sangat semangat begitu ya untuk pengembangan bawang merah ini. Karena walaupun bidang saya bukan di pertanian, karena saya lahir dari petani. Ya kalau orang tua bilangnya gitu. Walaupun kita punya pekerjaan lain, kalau kita pengen barokah kerja kaki kita harus nginjak tanah. Kenapa kita nginjak tanah? Kata orang tua,
kita asal dari tanah katanya gitu kan. Ya, Nah itu tanah juga. mungkin gitu Iya. orang tua bilangnya begitu, makanya saya sebagai anak gitu ya, jadi kita ada support orang tua Ya. untuk mengembangkan bawang merah, berhubung orang tua sekarang umurnya lebih dari 60 lebih ya. Jadi kita sebagai anak support orang tua, dan mungkin nanti mungkin orang tua kalau udah nggak kuat ke kebun ya pasti anak yang harus nerusin kan gitu. Jadi ilmunya kita dapat kan gitu. Ya. Pak mau bertanya terkait pupuknya mungkin. Nah ya, Di bawang sendiri menggunakan pupuk apa? nah gitu. Oke, nanti kita sekalian langsung berhubung, ini bapak juga nggak tahu. Ya, jadi ini mah buat ini aja, buat apa ya, basic dari saya, dari bawang merah. Nanti kita lebih detailnya ngobrol sama bapak lebih canggih. Ayo. Ya, Ya. kita nah sahabat tani, hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan kita akan lanjut ke mana, ke lokasi penanaman atau budidaya bawang merah di belakang rumah kami ya. Ayo kita lanjut. Ayo. Pak, ini perkenalkan dari IPB Pertanian Bogor, Bapak. Bogor. Bogor ya. Silakan di situ aja tuh. Ngobrolnya di sini aja. Nih Pak, ayo. Tapi kita lupa kenalan, Pak. Oh iya ya, makanya itu kita nggak tahu namanya masing-masing. Nama saya Yusef. Ya, Pak Yusef. Iya. Izin kenalan dulu, Pak. Iya. Saya Gifar Gifar. dari Fakultas Kehutanan. Oh iya, Fakultas Kehutanan IPB ya. Kalau Teteh ini Kalau saya Rida dari Fakultas Pertanian pertanian. Maaf, tanya dari mana? dari Bogor. Dari Bogor. Oh iya. Teteh ini Saya Bella dari Fakultas Pertanian juga, tapi beda jurusan Pak. beda jurusan, dari Bogor apa? Dari Aslinya? Tangerang Selatan. Apa? Tangerang Selatan. Oh Saya iya. agak jauh, Pak. Iya. Dari Pekanbaru, Riau. Pekanbaru, woi, jauh. Alhamdulillah bisa sampai ke sini. Iya. Kemarin kita buka ya, Pak ya. Boleh. Banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk menerima kita teman-teman mahasiswa hadir di sini melihat lahan dan tanah kebun bawang milik Bapak. Ini merupakan suatu kehormatan juga bagi kita yang biasanya di kampus belajar tidak pernah melihat langsung ke lapang. Akhirnya ini diberi kesempatan untuk bisa melihat langsung ke lapang realitanya seperti apa permasalahannya yang selama ini dirasakan oleh para petani-petani kebun bawang. Terus juga dari kita punya tujuan di mana kita bisa mengaplikasikan teori yang kita pelajari di kampus, Pak. Sekiranya bisa kita terapkan di sini, nanti kita mungkin bisa bekerja sama atau berkolaborasi lah istilahnya, Pak. Jadi kita bisa saling menguntungkan gitu, kita bisa menerapkan ilmunya, Bapak juga insya Allah bawangnya mungkin bisa 2 kali lipat panennya. Amin. Tapi sebelum itu tentunya kita ada beberapa pertanyaan sih, Pak, sebelum nanti kita menggagas program kerja yang bisa kita terapkan di kebun bawang Bapak ini. Jadi kita udah ngobrol juga sama Bapak terkait kelompok tani ya, Pak. Itu juga pengen kita gagas sih. Jadi para petani kebun bawang ini punya kelompok taninya dan emang bisa mandiri lah istilahnya, khusus untuk si kebun bawang ini. Ini dari untuk pertanyaan-pertanyaan nanti ada dipandu sama TTT ini, Pak. Sebenarnya tadi udah banyak sharing juga sih, Pak. Pupuknya yang harus ada itu pertama ya pupuk dasar pakai pupuk kandang. Ini lagi difermentasi ya. Nah ini lagi difermentasi. Terus kedua juga pupuk-pupuk kimia, di antaranya NPK, Polista, TSP, Korea juga pakai, cuma nggak seberapa banyak. Gitu. Di antaranya itu pupuk-pupuk yang Bapak pakai di sini itu ada. Kalau masalah pupuknya, cuman ya pupuk-pupuk kandang harus, kalau untuk bawang ini kan harus difermentasi dulu ya, gitu, difermentasi dulu.
biar karena begini, kalau kohe itu atau kotoran hewan itu untuk menjadi pupuk kompos itu tidak langsung dari kandang langsung ke kebun jadi jadi pupuk kompos, enggak seperti itu. Jadi harus diolah dulu, difermentasi dulu, dicampur ini campurannya. Ada trichodermanya, ada M21-nya, terus ada dolomitnya, gitu kan. Nah itu diantaranya. Kalau mau ditambahkan dengan daun-daunan juga boleh. Kalau pupuk dasar kohe pupuk kandang ya, itu harus diolah dulu di luar seperti ini nih. Ini soalnya ini lagi difermentasi baru kemarin ini. Diperlihatkan nih. Berapa lama Pak untuk ini minimal 3 hari ya. Ini 3 hari. Tuh, silakan aja ini dipegang begini panas ini. Panas ini. Ya, tidak harus kita tutup. Dan lagian tidak boleh terkena oleh sinar matahari langsung. Itu karena kalau kena sinar matahari langsung itu nanti bakteri-bakterinya mati. Itu. Tapi kalau ditutup begini, ditutup rapi, itu insya Allah bakteri-bakterinya tidak mati, hidup gitu dia. Dan lagian ditambahkan dengan trichoderma. Trichoderma itu bakteri yang menguntungkan. Jadi bagus untuk tanaman. Di antaranya itu. Pupuk dasar dulu ya. Pupuk dasar dulu ada 2, ada langit biru. Kalau insektisida, Bapak pakai kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya. Ada yang pakai sistemik, ada yang pakai kontak. Kalau kontak yang artinya yang wujud ya. Kalau kontak seperti ulat, gitu ya, belalang, gitu kan. Itu inseknya, diantaranya itu ya. Apa aja lah pokoknya mah inseknya mah yang penting antara kontak sama sistemik ya. Kedua yang Bapak pakai obatnya itu fungisida. Fungisida berbagai macam merek atau bahan aktifnya beda-beda. Kayak fungisida Victory ya. Victory ini fungisida yang sifatnya kontak ya. Ini boleh diambil gambarnya. Terus Iya sama itu. terus bahan Komoditas Pak selain bawang merah Pak. Kalau misalnya tidak sedang menanam bawang Itu. Ini biasanya kita nanam ini cabe. Kalau nggak cabe, secim itu yang lain lah apa gitu. Iya. Silakan ke atas saja. biasanya kalau misalnya Iya. rotasi gini Pak tanamannya nggak diganti itu berpengaruh ke hasil bawang merah itu bagaimana? Oh iya. Nah ini ini kan udah udah dibajak. Jadi dibajaknya itu kita gunakan kultivator. Ini kebetulan kultivatornya sekarang lagi istirahat dulu di rumah. Karena ini untuk pengolahan pengolahan tanah ini udah selesai. Ini adik saya dari IPB ini. Ya. Yang di Dermaga. Ya. Nah ini namanya pengolahan tanah mau kita buat bedengan. Nah ini buat bedengannya seperti ini. Nah ini 2,40 meter kita bagi 2. Jadi ini paritan di tengah ini enggak terlalu dalam. Nanti akan Gitu. dialiri air ya Pak ya? Iya, berarti ini 1,20 meter. Kalau bawang kita nggak banyak membutuhkan genangan air banyak gitu. Jadi kita semprot pagi dan sore gitu. Ini bedengannya kayak begini. Ini udah ada pupuk dasar. Itu pupuk kompos. Ini udah ada pupuknya. Nah, jadi
kalau bawang merah itu apa kita cek unsur keasaman tanahnya dulu, pH tanahnya berapa. Jadi untuk pH untuk bawang merah ini kita butuhkan 7 atau lebih ya. Nah kalau memang kurang dari 7 kita pakai kapur dolamit, tapi sebelum pupuk kompos. Untuk pupuk dasarnya itu Kapur dulu baru dikomposin gitu Pak. iya, nanti udah dolamit baru pupuk dasar kayak begini. Kalau udah saya udah biasa pegang-pegang begini enggak ini ya. Apa dari peternakan di sini juga atau Nah itu, nah ini untuk pupuk kompos. Jadi kita ngambil dari peternakan yang ada di Kampung Tangkil. Kalau untuk di Bakanpari, kalau nggak salah nggak ada untuk apa komposnya itu. Jadi kita ngambil dari kampung lain. Ini udah ada pupuk komposnya. Jadi pupuk kompos ini perlu diketahui juga ya. Untuk pupuk kompos ini kita nggak langsung begitu datang kita tebar, enggak. Kita fermentasi dulu, terus kita semprot dekomposer. Ya. Ya, kita semprot dekomposer dulu. Udah dekomposer, kita tunggu fermentasi dulu berapa hari baru kita tabur gitu. Untuk pupuk dasar. Itu yang lainnya nanti kalau pemupukan pertama, kedua, ketiga nanti Bapak yang jelasin. Iya. kalau perbandingan pupuk sama tanahnya itu berapa ya Pak? Pupuk sama tanah. Nah ini untuk ukuran 2 meter 40 ya. Untuk 2 meter 40 kita bagi 2 jadi 1 meter 20. Ini membutuhkan 2 karung pupuk kompos, pupuk kandang. Ya karung berapa ya, 55 kilo atau 60 lah gitu. Ini. Nggak ada permasalahan ya Pak, kalau pH-nya kurang ditambahin kapur gitu. Nah itu makanya jadi alhamdulillah walaupun pH-nya kurang gitu kita tabur pupuk kapur dolamit, jadi normal begitu tanahnya itu normal. Kalau boleh tahu berapa Pak pH-nya setelah dites Pak? Setelah dites ada kita punya tes digital di rumah, lebih kalau nggak salah 7,5 ini. Iya. Nah ini namanya kita buat paritan di tengah. Jadi fungsi dari paritan di tengah ini, jadi kita nggak buat terlalu dalam ya. Jadi ini buat nanti kita tanam bawang ataupun kita membersihkan gulma atau yang disebut dengan rumput-rumput gitu yang tidak menguntungkan lah kita bersihin gitu sinya ini. Jadi kita yang penting kita bisa nyampe ke sini aja. Jadi nggak diinjak begini. Kalau semeter 20 itu memang ada standarnya atau Bapak pengennya apa kita bikin semeter 20 aja kali ya gitu? Nah, sih kalau kami ya buat bedengan seperti ini itu sesuai pengalaman kemarin waktu kita studi banding ke Brebes berbeda. Di Brebes bukan semeter 20. Beda kali Brebes. Kata mereka kalau masalah bedengan atau sistem yang kita buat jangan mengikut di sini kata mereka. Jadi kalau kita punya bedengan seperti ini di tempat lain seperti di Jampang beda. Ada lagi bawang merah, tapi beda lagi ininya bedengannya itu beda. Jadi ya kalau bedengan tidak ada ukuran. Silahkan mau berapa aja, yang penting tangan kita bisa menjangkau dari sini. Misalkan ini jarak ya, perlu diketahui untuk jarak itu diperkirakan 20 cm ya untuk penanaman bawang merah, 20 atau 20 lebih gitu, 20 ke sana. Berarti kalau ini 1 2 3 4 5 6 lah atau 7 umbi nanti ya. umbi ya kita tanam gitu. Buat bibit lagi di mana Pak? Nah itu bibit kita datangkan dari Brebes. Oh, biasanya berapa Pak kalau waktu panen Pak? Nah untuk panen ini berarti 60 hari. Setiap 60 hari sekali. Ada yang 50, ada yang 55, ada yang 2 bulan lebih. Jadi
misalkan ini bawang merah 60 hari, nggak pas 60 hari, terkadang bisa jadi lebih. Gitu, terkadang kebanyakan overdosis obat juga berpengaruh gitu. Nanti masalah obat itu nanti Bapak yang jelasin lebih detail lagi. Kalau ciri si bawang itu udah bisa dipanen, Pak. Nah, itu. Nah, kalau bawang yang siap panen itu, jadi si daunnya itu udah apa ya? Iya. Berunduk begitu baru berarti kita udah siap panen itu. Bukan artian bawang merah itu udah umur 60 hari kok bawang seperti ini, mungkin mati atau apa, itu berarti siap panen. Jangan dibiarin, kalau udah merunduk begini jangan nunggu waktu, langsung dipanen aja. Nah, itu persiapan lahan. Kalau untuk sekarang itu cepat ya, untuk pengolahan lahan itu nggak seperti dulu kita menggunakan yang namanya cangkul. Perlu diketahui untuk pengolahan tanah satu petak ini dulu ya, sebelum kita menggunakan kultivator itu diperkirakan itu lebih dari, kalau pas berapa ya, 10 hari atau 12 hari. Tapi kalau kita menggunakan kultivator 1 hari bisa beres, kelar. Kultivator sekarang zaman modern mungkin ya, nggak tahu itu yang menciptakan kultivator juga, saya nggak tahu siapa. Yang tahu-tahunya kita udah pakai aja gitu. Jadi 1 hari bisa beres gitu untuk pengolahan tanah, tapi belum bedengan. Kenapa? Karena bedengan itu kita buat paritan itu nggak pakai kultivator, kita pakai cangkul juga. Kenapa? Nggak rapi. Tetap ini harus dirapikan pakai cangkul juga. Bukan menghilangkan cangkul, ciri khas petani, enggak. Cuma kultivator itu memudahkan pengolahan tanah dari tadinya tanah itu keras menjadi gembur gitu aja. Yuk kita lihat sana. Lewat sana aja. Di sini susah. Kita lanjut ke lahan berikutnya. Ini ke tengah, cuman si tanahnya itu tuh kayak begini. Nah, ini karena ini baru pertama kalinya tanah yang tadinya lahan padi kayak begini, kayak batu ini tuh kayak begini. Tuh. Buat pH sama, Pak? Hah? pH-nya sama? Ini pH kalau nggak salah kurang dari 7 ini. Waduh. Makanya ini kita tuh kapur dalamutnya masih ada tuh putih. Nah tuh, ya kan? Nah, ini kapur dalam. Pengaplikasian kapurnya juga disebar aja ya, Pak? Disebar aja, iya, mudah diginiin. Terus ke sana ya gitu. Kayak gitu tuh tanah pertama. Nah, tapi nanti lama kelamaan nanti apalagi kalau musim kemarau nanti kena air juga udah hancur. Terus apalagi kalau misalkan udah tanam pertama, tanam kedua, tanam ketiga, tanam berikutnya si tanahnya itu baru halus gitu. Jadi enggak pertama kita langsung halus, enggak, butuh proses. Yang ini tanam ke berapa, Pak? Baru pertama kali, baru ini. Baru ya? Nah iya, makanya saya perkenalkan ke sini. Jadi proses tadinya yang lahan padi itu perlu diketahui mahasiswi juga, karena lahan pertama yang tadinya bekas lahan padi itu butuh proses pengolahan tanahnya itu benar-benar harus maksimal. Dulu kan sebelum ada kultivator kita gunakan cangkul. Gemburnya nggak rata ya, Pak? Nggak rata, capek lagi. Ya udah ya. Ayo, Pak. Untuk penyiramnya itu berapa hari sekali, berapa kali gitu? Sehari 2 kali, pagi sore. Dan juga perlu diketahui bahwa bawang merah itu pagi subuh ada yang disebut dengan embun tepung. Iya, embun tepung juga bermasalah buat perkembangan daun. Embun tepung. Ya biasanya kan kalau pagi-pagi embun tepung itu kan di daunnya itu putih begitu. Kayak bulu. Nah, itu kita harus semprot, harus dibuang. Nih. Tuh, bisa dilihat.
untuk pengairan, ini kan pengairan yang sekarang termasuk baru ya, jadi kita gunakan paralon di tengah. Nah itu pusat airnya di sini di bawah, kita tampung air kolam, kita sedot pakai mesin gitu, sedot pakai mesin, nanti disemprot dengan ini nih, ke selang. Mana selangnya? Ini nih ujungnya, ini selangnya nih. Nah ini nih, nih seperti begini, disemprot setiap bedengan begini. Ini saluran airnya dari sana ke sana, penampungannya ada di bawah. Ya, mungkin itu aja. Ada yang lain? Kalau itu asal airnya dari Ini masih dari selokan yang tadi saya itu buat kepentingan pertanian juga, untuk pengairan kolam, juga air wudhu dari situ, masyarakatnya dari situ. Airnya bersih,